Kenapa yang dipilih namanya Alibaba? Kalau kata bahasa ini mah apa ya? Namanya bagus. Aliansi Banten Bersatu. Dari nama aja sudah bagus, makanya orang tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Banten Podcast dan sudah hadir di studio Pak Haji Sunjana dari Ormas Alibaba. Kita ngobrol-ngobrol santai, Kang. Siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alibaba adalah aliansi Banten Bersatu. Ya. Nah, sahabat Banten Podcast, dari namanya cukup menarik, Alibaba. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi berkualitas dengan Pak Haji Sunjana. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa sih Alibaba itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alibaba yaitu Aliansi Banten Bersatu, singkatannya. Gitu, Kang. Nah, dia ini ormas. Ya. Baru 9 bulan. Ya. Kemudian apa sih tujuan dari Alibaba ini? Ya, visi misi Alibaba sendiri itu bergerak bersatu membangun Banten. Kami hadirnya di tengah-tengah masyarakat Banten ini, ormas ini, yaitu ingin membantu ya elemen masyarakat agar bisa bersatu lah. Bersatu. Salah satunya. Ini nasional, Pak Haji? Nasional. Tapi kita sudah ada di mana aja? Yang sudah ada baru Jakarta Selatan sama Depok. Jakarta Selatan dan Depok. Dan dalam waktu dekat, insya Allah dari Jakarta Utara sama Jakarta Barat juga Bogor yang sudah komunikasi dan sering japri ke kita. Ini kan Aliansi Banten Bersatu. Iya. Kenapa dia dikemas menjadi sebuah ormas yang kelihatannya akan menjadi sebuah ormas di tingkat nasional? Ya, bermula kami memang tadinya ingin wilayah Banten saja dulu karena namanya juga kan Aliansi Banten Bersatu. Tetapi dalam perjalanan ini baru 9 bulan kita, ini respons masyarakat cukup luar biasa, khususnya masyarakat Banten dan di luar Banten gitu. Ini responnya luar biasa. Daya tarik dari Alibaba ini apa ini, Pak Haji? Ya, kami sendiri kan ya banyak. Kita prioritas program kerja kami ini ada 4 bidang, yaitu keagamaan, kesehatan, pendidikan sama sosial. Gitu. Nah, kalau ngelihat dari seragamnya ini keren nih Pak Haji ini. Iya. Gagah ini. Dananya dari mana ini Pak Haji? Ya, sementara ini kami ini Ormas Alibaba ini mandiri. Artinya swadaya dari kita, oleh kita, untuk kita. Semua pengurus, semua anggota Aliansi Banten Bersatu ya bergerak dengan hati nurani. Mereka ya iuran dan buat topi sendiri, baju sendiri. Bahkan kegiatan-kegiatan sosial pun mereka ya mau gitu. Nah, tadi programnya keagamaan, kesehatan, kemudian sosial. Satu lagi? Udah 4, pendidikan. Nah, apa yang ingin digagas dari persoalan kesehatan dan pendidikan? Ya, tentunya di bidang kesehatan karena kita masih dalam tahun pandemi ya COVID-19, kami ingin berbagi di tengah masyarakat, ingin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya kita ada program bagi-bagi masker. Kita sudah lakukan, sekaligus kita mungkin melakukan memberikan sosial kepada teman-teman untuk selalu ikut bergabung, ikut vaksinasi. Kalau di bidang pendidikan? Bidang pendidikan tentunya kita edukasi terhadap pengurus dan anggota Alibaba, khususnya kita melakukan diklat, pendidikan dan pelatihan. Oke, Pak Haji, ini munculnya Alibaba menjelang tahun 2024, apakah bisa dikaitkan dengan persoalan dukung-mendukung dari calon-calon tertentu? Sementara kita tidak terlibat politik praktis dulu, kita akan selalu bergerak untuk masyarakat juga. Artinya kita ingin hadirnya Alibaba ini di tengah masyarakat, ingin bermanfaat lah untuk masyarakat banyak, khususnya di Banten dan umumnya di NKRI di Indonesia.
Nah, kalau program kerja yang dicanangkan tadi itu sasarannya untuk masyarakat kelas bawah atau keseluruhan, menengah dan atas juga? Kita keseluruhan sifatnya, artinya tapi paling tidak kita kebanyakan memang yang masyarakat ke bawah. Artinya dalam kemarin kita sudah lakukan program Alibaba Berbagi Jumat Berkah. Kita roadshow ke tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Banten. Setiap hari Jumat kita berbagi nasi kotak. Tiap Jumat kepada kaum duafa, kepada ya masyarakat yang baru selesai sholat Jumat, ya kita kasih nasi kotak. Di Banten dan Depok atau Depok Serang? belum. Kita sudah lakukan Kota Serang, Lebak, Pandeglang. Ngomong-ngomong, Dewan Pembinanya siapa nih Pak Haji? Alhamdulillah, kebetulan Dewan Pembina kami sendiri Ormas Alibaba itu Bapak Haji Andika Hajurumi. Beliau selaku pendiri, ya sekaligus ya sebagai Wakil Gubernur Banten. Gitu. Artinya nanti mendukung ke sana nih Pak Haji. Ya insya Allah lah. Tapi kita upayakan, artinya kita sosial dulu lah ke masyarakat. Sosial dulu. Karena kita itu kan urusan bagaimana masih lama lah, urusan politik malah. Masih lama Pak Masih Haji. lama ini mah. Ini mah kita banyak sosial aja dulu di masyarakat supaya Alibaba hadirnya ini bermanfaat lah untuk orang banyak. Oke. Gitu. Jadi ada satu keinginan bahwa ormas ini lahir memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Iya, sama saja sudah membangun NKRI juga kita. Kalau sudah membangun Banten, sama saja membangun Indonesia. Gitu. Nah, kemudian dari warna seragam kuning ini ada hubungan dengan Golkar nih Pak Haji? Tidak ada. Ini pas kebetulan saja gitu. Pas kebetulan. Kebetulan. Iya, kita berembuk dengan teman-teman. Ya, inilah yang pas gitu. Oke. Nah, kemudian Pak Haji, dari keberdirian Alibaba ini, Iya. begitu. Kira-kira urgensinya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan apa yang ingin diraih? Ya agar masyarakat Banten sendiri ya paling tidak bisa sejahtera lah. Makanya kami Ormas Alibaba selalu ya mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Banten untuk benar-benar dilakukan dengan baik lah, khususnya untuk masyarakat Banten. Gitu. Yang program yang pro rakyat lah khususnya. Oke, artinya kami dukung. Kita berharap sahabat Banten Podcast, Alibaba menjadi satu entitas yang kemudian memberi gairah pada persoalan demokrasi, khususnya di Banten. Nah, pada konteks itu Pak Haji, apakah kemudian Ormas Alibaba ini juga mengusung program-program yang sifatnya politik? Sementara ini kita belum ke arah ke sana lah. Belum arah ke sana karena ini lahirnya Alibaba kan ya baru dari tinggal Januari, kita baru lahir 3 Januari 2021 dan kita melakukan rakerda di tanggal 18 Januari juga di Hotel Ultima Ratu, dan alhamdulillah anggota kita sekarang sudah mencapai 2.500 sampai lebih. 2.500 lebih. Dari KTA, iya. Karena dari tingkat DPD kabupaten kota sudah terbentuk di Provinsi Banten, bahkan ke tingkat DPC, bahkan sekaligus ke tingkat DPAC, artinya ke tingkat kelurahan sudah ada desa. Itu sampai ke tingkat desa. Desa, gitu. Nah, dan target saya ya selama 3 tahun 4 tahun ini 10.000 lah. 10.000 target untuk anggota Alibaba. 10.000 anggota. Target yang luar biasa Pak Haji. Alhamdulillah, insya Allah. Karena respon masyarakat cukup luar biasa ini. Masyarakat. Karena kami kedepankan sosial. Kita kedepan sosial, bagaimana caranya kita tadi ingin bermanfaat dari masyarakat. Ingin bermanfaat. Terus ini Pak Haji ini pokoknya konsisten ini. Terus ingin memberikan manfaat. Gitu Pak Haji. Nah, pada konteks kebermanfaatan, tadi terutama saya ingin fokus pada persoalan pendidikan dan kesehatan. Memang Pak Haji melihat persoalan pendidikan dan kesehatan di Banten itu seperti apa sih? Ya bisa katakan kita masih pembangunan belum merata lah. Artinya sekolah-sekolah di bidang pendidikan, ya itu salah satunya kan pembangunan juga gedung-gedungnya. Artinya kalau di tiap kecamatan atau SD tingkat daerah ke desa ada sekolah SMP atau ini misalnya SMA kan lebih bagus lagi gitu. Tidak terlalu jauh lah. Ada ketimpangan Pak Haji?
Adalah mungkin di tiap-tiap pelosok kan ada. Seperti apa bentuk ketimpangan pendidikan yang terjadi di Banten? Ya kalau di kota dengan daerah udah pasti beda lah. Beda. Beda dengan jarak tempuh, dengan mungkin jalan juga kan seperti itu. Kalau di bidang Dengan kesehatan SDM. apa yang Pak Haji lihat persoalannya? Sementara ini kalau kami lihat sih ya cukup bagus kebijakan Pak Gubernur dengan Pak Andika sebagai Wagub sudah melakukan terobosan lah terkait dengan pandemi ini, bahkan sudah bagus, artinya sudah bisa ke level 3 dan 2 lah, sudah ada kemajuan lah. Menurut Pak Haji sudah ideal. Udah ideal, udah bebas. Bentar lagi mungkin udah bebas kita, karena di masyarakat mah ya sudah dianggap sudah tidak ada aja wabah corona ini. Masyarakat udah bebas, saya perhatikan sekarang. Sudah tidak ada prokes. Iya, adalah sebagian orang udah seperti itulah. Nah, Pak Haji, kalau memang sudah dianggap ideal, gitu, terutama pada persoalan pendidikan dan kesehatan, lalu apa konsep yang ingin diusung dari Alibaba? Konsep di bidang pendidikan ya tadi, untuk sementara ini kita pendidikan di tingkat anak anggota dulu di internal kita, baik itu pengurus dan anggota, kita melakukan pendidikan dan pelatihan. Mungkin nanti kedepannya kita akan melakukan ya kerjasama dengan sekolah-sekolahan lah, khususnya mungkin tadi di bidang pencegahan narkoba dan lain-lain lah, atau gitu sosialisasi tentang kaitan dengan pendidikan lah. Gitu Pak Haji. Ya. Jadi kedepannya sasaran-sasaran itu memang sudah direncanakan sudah oleh Ormas Alibaba. Oleh Ormas Alibaba. Ya. Nah, Pak Haji, mengelola 10.000 itu nggak mudah loh kalau sampai nanti tercapai. Gitu. Ini arahnya kemana? Apakah kemudian ingin menjadi partai politik atau bergabung pada partai politik atau tetap mengembangkan jumlah yang besar sebagai sebuah karakter dari Ormas Alibaba? Yang jelas tadi kita akan mengembangkan selalu Ormas Alibaba sebuah karakter. Artinya kita tidak akan terlibat tadi politik praktis, bahkan kalau mau jadi partai politik pun kayaknya tidak mungkin lah. Tidak ada rencana ke arah sana. Tidak ada rencana. Yang jelas kami ingin hadirnya masyarakat di tengah masyarakat ingin bermanfaat lah. Dan kembali tadi memanage orang ribuan itu memang betul, memang tidak mudah, tapi untungnya kita ini bisa kerjasama. Artinya saya pun didukung dan dibantu oleh ya teman-teman lah, baik wakil ketua, sekretaris, bendara, semua jajaran di Aliansi Banten Bersatu itu ya bergerak, berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Sehingga ormas ini menjadi besar karena ditopang, didukung oleh ya anggota dari bawah. Nah, nilai-nilai kebersatuan ini di masyarakat apa yang perlu digali lebih dalam? Pertama, kita selalu komunikasi dengan jajaran Alibaba, baik di tingkatan DPD Kabupaten Kota dan DPC tingkat kecamatan. Bahkan kita selalu mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah jalan dan yang akan kita lakukan. Karena Alibaba sendiri sekalipun tadi baru lahir, kita sudah melakukan kayak buka bersama, santun yatim piatu, Alibaba Sababaduy, Alibaba berbagi di Cinangka sudah kita bagi-bagi sembako. Itu semua ya tetap dari donatur juga. Ada swadaya dari masyarakat, dari anggota dan pengurus Alibaba, dan ada dari donatur juga untuk kepentingan masyarakat banyak lah. Gitu. Dan terakhir kita Alibaba berbagi Jumat Berkah. Insya Allah kita akan konsisten. Ngomong-ngomong, izin ormas sudah lengkap semua Pak Haji? Alhamdulillah kita SK Menkumhamnya juga sudah jelas, sudah keluar, bahkan sudah terdaftar di Kesbangpol di Provinsi Banten gitu. Alhamdulillah sudah beres. Nah, selain Pak Wagub, donaturnya siapa lagi Pak Haji? Donatur ini kan dari lapisan masyarakat. Siapapun semua. Ketika kita melakukan kegiatan, contoh Alibaba berbagi Jumat Berkah, kita selalu memberikan informasi di grup Alibaba itu kode rekening Alibaba. Dan mereka silakan sosialisasi kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara yang mempunyai rezeki lebih, silakan mendonasikan rezekinya untuk acara berbagi gitu. Ya alhamdulillah masuk ada rekening ada. Walaupun ya kita relatif lah masalah angka ya gitu. Artinya yang penting ikhlas. Partisipasi dari semua masyarakat. Ya.
menjadi sebuah elemen penting buat Ya. Alibaba untuk selalu bekerja kembali memberi manfaat pada masyarakat. Ya. Begitu kan Pak Haji? Betul. Gitu. Makanya kami juga selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada Wagub Pak Haji Andika Hajurumi sebagai ya Dewan Pembina, sebagai pendiri Alibaba juga yang selalu memberikan support kepada Alibaba dalam rangka mendukung program dan kerjasama kegiatan-kegiatan Alibaba. Pak Haji, apa sih yang membedakan Alibaba dengan ormas lain? Kalau kayaknya semua ormas itu bagus juga di masyarakat. Tujuannya Nilai untuk lebih dari Alibaba ini apa kalau dibandingin ormas lain? kan kita beradu program kerja aja. Sama aja. Kita bagaimana mencari simpati masyarakat. Oke. Sehingga ketika Alibaba lahir, walaupun baru ya sumur jagung, respon masyarakat cukup positif, cukup ya luar biasa lah yang saya bilang tadi. Luar biasa. Karena kami pendekatan itu tidak pendekatan uang lah, materi. Kita sosial dulu di masyarakat. Kita kedepankan tenaga kita, kerjasama kita untuk masyarakat. Oke. Nah, pada persoalan bagi-bagi sembako, ada kan Pak Haji? Ada. Nah, apa yang Pak Haji lihat dari fenomena pembagian sembako tadi? Apakah memang masyarakat membutuhkan itu, atau memang Alibaba masih pada tahap menarik simpati dengan pemberian itu? Itu responnya cukup baik di masyarakat karena kita pemberian sembako Alibaba di Cinangka lah khususnya itu tepat sasaran, artinya orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu yang diberikan langsung door to door kita. Artinya Pak Haji melihat bahwa pembagian itu memang ada fenomena kemiskinan Cinangka lah, karena kita bagi-bagi di Cinangka. Ada ketidakberdayaan, Ya, bukan hanya pada persoalan menarik simpati. Betul. Gitu, nah, kemudian kalau kita lihat pada fenomena yang Pak Haji lihat, Ya. persoalan kemiskinan itu ketidakberdayaan mereka terhadap diri mereka. Ya. Apakah memang kira-kira bisa diinisiasi oleh Alibaba menjadi satu pengentasan yang disambungkan pada pemerintah atau enggak kira-kira? Ya, target kami sama, yang berawal ketika ada laporan di masyarakat, contoh di Padarincang, ketika ada masyarakat yang ya roboh rumahnya, Alibaba langsung bergerak cepat. Sehingga kami dari Alibaba Padarincang itu bergotong royong membantu masyarakat yang rumahnya roboh. Dan setelah itu kita laporkan kepada dinas sosial agar menyampaikan lah ada rumah roboh, bagaimana caranya pemerintah bisa membantu untuk masyarakat seperti Dan responnya cepat nih ya? Cepat juga, alhamdulillah. Artinya memang ketokohan Pak Haji ini luar biasa lah. Alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, kita baru sumur jagung aja sudah dianggotain udah nyampe 2.500, saya udah luar biasa. Di luar Nah, kalau boleh tahu, saya sendiri gitu. di samping sebagai ketua, profesi Pak Haji? Kebetulan memang saya sebagai aparatur sipil PNS juga saya. Artinya Di Pemprov? Pemprov Banten. Saya kepala UPT sertifikasi pembenihan dan tanaman hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya Pak Haji punya kompetensi yang kemudian memang dekat dengan persoalan-persoalan pertanian, perkebunan, peternakan di masyarakat. Ya. Ini juga jadi jalur yang strategis nih Pak Haji. Ya, mungkin itu salah satunya ketika saya menduduki jabatan baru. Saya juga baru juga Januari juga sama saja. Ketika di dinas kami banyak memberikan bantuan kayak bibit pohon, kayak albasia, mahoni segala macam, sehingga saya setiap hari itu selalu memberikan disposisi lah untuk diberikan pada masyarakat, pada contohnya Karang Taruna, Ormas, dari TNI Polri dan sipil, dari kepala sekolah-sekolah yang mengajukan permohonan untuk bibit tanaman untuk dalam rangka mungkin kesehatan juga, untuk keamanan di sekitarnya, lingkungannya, kami selalu membantu. Itu pun atas arahan dan petunjuk dari pimpinan selaku.
Pak Haji, ngomong-ngomong ASN memang boleh ngerangkap sebagai ketua ormas? Saya rasa tidak ada masalah ke ormas. Tidak ada masalah. Kalau politik betul. Kalau politik nggak boleh. Gitu. Karena sifatnya kan kita membantu. Oke. Tidak ada kepentingan apa tadi, nggak ada. Tidak ada kepentingan praktis. Tidak ada politik praktis, tidak. Yang penting kita sosial, ingin bermanfaat lah. Hidup kita ini khususnya ya saya pribadi ingin bermanfaat. Makanya Yakin selalu Pak Haji bisa independen. makanya saya selalu ini apa namanya welcome saja, tidak ada sekat dengan anggota. Mau kapanpun silaturahmi saya terbuka. Ngomong-ngomong sekretariatnya di mana nih Pak Haji? Sekretariat kebetulan baru di Banjar-Agung. Banjar-Agung. Ya, di perumahan Taman Banjar Agung Indah F37 nomor 1. Terbuka. Terbuka untuk umum. Dan Siapa sudah banyak boleh sekali datang, orang yang silaturahmi, banyak. Boleh diskusi, Boleh diskusi. boleh ngopi. Boleh, makan pun kita boleh dengan ya sesama sahabat, teman gitu. Orang lain pun kita siap gitu. Ya. Menarik nih Pak Haji, ini menarik. Nah, kemudian Pak Haji, kalau kemudian ini menjadi sebuah embrio yang memang bisa merekatkan masyarakat Banten, gitu. Nah, kira-kira Pak Haji, kemampuan yang harus dimiliki oleh Alibaba apa ini supaya bisa masyarakat Banten ini bersatu? Yang pertama memang kita selalu memberikan arahan kepada teman-teman, SDM kita harus tingkatkan. Pokoknya kita, manajemen kita, pola pikir kita harus bergerak bersatu maju, membangun Banten. Artinya SDM kita ini harus kita persiapkan. Gitu. Yang tadinya mungkin tidak sekolah, kita suruh sekolah, walaupun misalnya ikut pendidikan apa namanya lah di luar formal gitu kan, ada gitu. Terus termasuk ya pelatihan-pelatihan kita selalu libatkan. Itu kalau memang ada pendidikan pelatihan jurnalistik yang sekiranya punya potensi, teman-teman saya selalu libatkan, bekerja sama dengan media gitu. Yang senang hobi tulis menulis, atau di bidang yang ya seni budaya khususnya pencak silat segala macam, kita lakukan latihan silat seminggu sekali, ada di Pamarayan. Bahkan Alibaba sendiri sudah bisa mendirikan Padepokan Satria Alibaba. Kebetulan adanya di wilayah Pamarayan. Nah, Pak Haji, Itulah latihannya setiap malam minggu. Kenapa yang dipilih namanya Alibaba? Kalau kata bahasa ini mah apa ya? Namanya bagus. Aliansi Banten Bersatu. Dari nama aja sudah bagus, makanya orang tertarik. Tidak ada identik kekerasan lah. Namanya bersatu itu kan bagus. Ya kan, ingin mengayomi, ingin mengajak, yuk kita satukan elemen masyarakat Banten untuk maju. Makanya kami selalu silaturahmi dengan ormas lain. Saya sudah silaturahmi dengan ormas BPPKB, dengan Satria Banten, agar di tengah-tengah masyarakat kita ini jangan sampai ada gesekan antar ormas. Yang sering kali kita lihat di TV, kita dengar suka ada ormas dan ormas ribut. Kami akan hindari di Banten. Kalau masih bisa kita ajak diskusi, ajak ya sharing, ajak kita silaturahmi. Kenapa harus ada keributan kita? Karena nama Alibaba ini identik dengan satu tokoh dari hikayat di Timur Tengah. Alibaba. Seperti itu. Pak Haji. Ya. Oke Pak Haji. Gitu. Saya ingin kembali fokus pada pertanyaan terakhir. Ya. Pak Haji melihat masyarakat Banten dalam konteks kemajuan seperti apa? Yang pertama, kami melihat di bawah kepemimpinan Pak WH Andika memang sudah ada kemajuan lah. Artinya keberhasilan sudah ada, terlihat dengan hadirnya Banten lama sudah dirubah sedemikian sehingga seperti kayak di Madinah lah, sudah kelihatan nyaman dan bagus lah. Tinggal ditata kembali aja itu. Keduanya dengan adanya nanti ke depan sport center ini kan luar biasa. Bahkan jalan-jalan pun sudah sedikit ya bagus lah. Sudah alhamdulillah bisa dirasakan pembangunan di mata masyarakat sudah bagus gitu. Gitu. Makanya kita selalu kawal. Jadi tinggal melanjutkan aja. Gitu. Pembangunan Banten ke depan. Iya.
Siapa yang pantas melanjutkan Pak Haji? Siapapun bebas itu Mas, siapapun Siapapun bebas. Asal punya visi misi mau membangun Banten, mau mensejahterakan masyarakat Banten gitu. Dan yang pasti harus satu visi misi dengan Ormas Alibaba. Dengan semua ormas, tidak Alibaba saja, harus dengan semua ormas dong. Karena kita harus dirangkul semua ormas itu supaya kita bersatu gitu. Pak Haji, terima kasih atas bincang-bincang yang inspiratif dan berkualitas ini. Jangan kapok, insya Allah kita akan undang lagi Pak Haji yang merepresentasi dari Ormas Alibaba. Kita akan bicara banyak tentang persoalan kebersatuan masyarakat Banten. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.